Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 820-825, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Ju Yun Kue memberi Su Nuansi kesempatan, dan seketika anggota kelompok Yan Liu lainnya mulai gelisah. Terutama wanita seperti Su Nuansi, mereka semua ingin berusaha keras untuk hidup di kelas atas. Siapa yang tidak tahu bahwa kondisi di sana jauh lebih baik daripada di kelas bawah? Namun Ju Yun Kue tidak dapat melakukan itu, karena kapal itu milik Zhang Yi, dan Tuhan tahu betapa sulit baginya untuk meminta apapun kepada Zhang Yi. Ketika sekelompok wanita mendengar penolakan Ju Yun Kue, mereka tampak tidak senang. Meski mereka tidak berani marah, mereka tetap saja mengeluh. Kita semua perempuan, kenapa kau hanya mengurus dia? Kita juga mengalami masa-masa sulit. Saya lihat masih banyak kamar kosong di sana. Apa salahnya memberi kami beberapa kamar untuk ditinggali? Kalau menurut saya, semua awak kapal itu besar dan kuat. Jadi, lebih baik mereka dibiarkan tinggal di lantai bawah. Benar sekali. Waktu saya kuliah, para lelaki biasa memberi kami asrama yang bagus. Para pelaut ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghormati wanita. Ju Yun Kue mengumpulkan rambutnya karena malu, tidak tahu bagaimana harus menanggapi topik ini. Su Nuansi datang, memeluk lengannya dan berkata kepada yang lain, "Mengapa kalian berteriak? Sudah cukup baik aku membawa kalian pergi dari tempat terkutuk itu. Mengapa kalian masih pilih-pilih?" Hah? Apa hubungan antara aku dan kakak perempuan itu, dan apa hubungan antara kau dan dia? Dia berkata dengan puas, "Biar ku beritahu kalian, bahkan jika aku tidak memintanya, pria bernama itu tetap harus menyediakan kamar untukku. Apa kalian siapa ayah dan kakekku?" Para wanita di kelompok Yan Liu tampak tidak senang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena identitas Su Nuansi sungguh luar biasa. Dan banyak anggota keluarganya memegang posisi penting di unit tersebut. Su Nuansi dengan bangga meraih tangan Ju Yun Kue dan berkata, "Alice, ayo pergi, jangan khawatirkan mereka." Su Nuansi mengikuti Ju Yun Kue dan dengan senang hati datang ke lantai atas. Ju Yun Kue mengambil kunci dan membawanya ke ruang utilitas. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat ruangan itu dipenuhi kain pel, kain lap, dan pipa air besar. Bahkan ada noda hitam solar di dinding, dan mereka bisa mencium bau solarnya dengan jelas. "Ini, senior, kau salah kamar, ya?" Su Nuansi memandang Ju Yun Kue sambil tersenyum, tidak percaya bahwa ini adalah kamar yang diatur untuknya. Ju Yun Kue berkata dengan tenang, "Ini sudah benar. Ini dia. Aku sudah membicarakannya dengan dia dengan saksama. Jangan pilih-pilih. Lebih baik berada di sini daripada tinggal di ranjang susun besar di sana kan?" Mulut Su Nuansi mengatup seperti bebek, tampak sedih. "Kupikir kau punya banyak otoritas di kapal." Ju Yun Kue mulai merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. "Ahem, begitulah. Statusku di kapal ini mirip dengan Zhang Yi. Hanya saja kondisi kehidupannya memang terbatas sekarang. Senang sekali aku mendapatkan kamar ini untukmu untuk sementara. Aku sudah meminta kasur dan selimut untukmu, kau bisa membersihkannya sendiri. Meskipun ruangan ini agak kumuh, alangkah baiknya kalau dibersihkan." Ju Yun Kue menghiburnya dengan santai dan kemudian menyebutkan kebutuhannya. "Kemarilah dan bantu aku merawat Tommy. Dia perlu mengganti popoknya beberapa kali sehari. Aku sudah merobek beberapa potong pakaian, dan sekarang tidak cukup. Tolong bantu aku mencuci popoknya." Meskipun Su Nuansi sedikit tidak puas, di sini jauh lebih baik daripada di sana, di mana sekelompok orang berkumpul dalam satu ruangan. Dia mengikuti Ju Yun Kue pulang dan mencuci popok Tommy. Ketika mereka membuat kesepakatan, dia membuat banyak janji agar Ju Yun Kue mau memberinya kamar. Namun ia tidak menyangka popok yang sudah diganti itu menumpuk menjadi gunung kecil dan penuh dengan kotoran bayi. "Huek,
Sun Wansi mulai muntah-muntah. Tetapi sebagai ganti tinggal di kamar sendiri, ia harus menahan rasa mual dan mencuci popok dengan tangan. Tak lama kemudian, tibalah waktunya makan siang. 3 kali makan sehari disiapkan di dapur dan kemudian dibagikan kepada orang-orang di setiap lantai. Makanan ini mudah dibuat. Itu semua adalah hidangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kau hanya perlu memanaskannya dan menambahkan semangkuk nasi. Ini juga sebabnya Zhang Yi tidak makan bersama mereka. Zhang Yi dan You Kr bangun terlambat, jadi mereka makan siang bersama. Dia keluar jalan-jalan saat makan dan melihat situasi di atas kapal. Tetapi ada keributan di kafetaria. Zhang Yi mendengar seorang wanita menangis dan Ju Yunkue bertengkar tidak senang. Dia mengerutkan kening, mengetahui bahwa itu pasti 2 wanita yang membuat masalah lagi. Karena selain mereka, tidak ada orang lain yang diizinkan makan di lantai atas. Zhang Yi menoleh dan melihat Ju Yunkue dan Sun Wansi sedang berdebat dengan sang koki, sedangkan Lao Tian juga ada di samping mereka, menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ju Yunkue menatap koki itu dan bertanya, "Mengapa kau tidak bisa memberinya makan?" Tuan Zhang sudah setuju untuk membiarkannya tinggal di lantai atas. Menyiapkan makanan tambahan itu mudah saja. Si juru masak merentangkan tangannya dengan putus asa dan berkata, "Nona Ju, Anda tidak akan tahu betapa mahalnya kayu bakar dan beras sampai Anda mengurus rumah tangga. Kapten memberi kita jatah makanan per kapita, dan sangat jelas berapa banyak yang harus dimiliki setiap orang. Hanya ada cukup makanan untuk 17 orang di lantai atas. Jika kita memberi Nona Su 1 porsi makanan, tidak akan cukup untuk yang lainnya. Bagaimana kalau kau pergi dan membicarakan hal ini dengan kapten?" Zhang Yi berada di luar, menyaksikan kesenangan itu sambil melipat tangan. Pada titik ini dia pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Makanan di sana semuanya berasal dari panci besar. Dan setelah Sun Wansi naik ke tingkat atas, dia tidak akan pernah bisa memakan makanan itu lagi. Zhang Yi tersenyum main-main dan tidak terburu-buru untuk menghampirinya. Namun dia segera terlihat oleh Ju Yunkue. Ju Yunkue bergegas menghampiri dengan marah dan berkata kepada Zhang Yi, "Tuan Zhang, apapun yang terjadi, saya juga salah satu orang yang bertanggung jawab atas misi penyelamatan. Apakah saya bahkan tidak punya hak untuk menyediakan makanan bagi asisten saya? Kau beban." Zhang Yi mengeluh dalam hatinya. Dia hanya tidak menyukai Sun Wansi, si orang suci. Namun, dia terlalu malas untuk membuang waktu pada masalah sepele seperti itu. Jadi, dia berkata kepada koki, jika nanti dia mengantarkan makanan ke kelompok Yan Liu, dia bisa menyajikannya terlebih dahulu dan menyimpannya untuk nanti. Tanpa diduga, sang koki merentangkan tangannya dan berkata, "Itulah yang saya katakan, tetapi Nona Su tidak setuju." Zhang Yi sedikit terkejut. "Apakah kau masih belum puas?" Mata Sun Wansi berkaca-kaca, dia menatap Zhang Yi dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. "Bagaimanapun juga, aku adalah putri dari keluarga pejabat, mengapa aku harus makan makanan yang kualitasnya rendah? Aku ingin makan seperti seniorku." Ternyata saat dia makan malam bersama Ju Yunkue, dia melihat standar makanan Ju Yunkue terlalu berbeda dengan miliknya, dan dia langsung menjadi tidak senang. Gara-gara hal kecil itu, terjadi keributan di dapur dan seluruh kru tidak bisa makan. Ekspresi tidak sabar terpancar di mata Zhang Yi. Dia mengabaikan Sun Wansi dan berbalik menatap Ju Yunkue. "Kau yang membawa orang itu ke sini, menurutmu apa yang harus dilakukan terkait masalah ini?" Ju Yunkue mengerutkan kening, dia merasa telah membuat Zhang Yi tidak senang. Namun kali ini, dia tidak akan menyerah. Karena Sun Wansi adalah sahabatnya. Jika dia mundur kali ini, bagaimana dia bisa menjaga harga dirinya di masa mendatang? Ju Yunkue menatap mata Zhang Yi tanpa niat mundur. Dia bertanya balik, "Karena kau bisa membawa wanitamu ke kapal dan membiarkan dia menikmati perlakuan yang sama seperti kau. Lalu kenapa aku tidak bisa? Jadi aku minta Sun Wansi memiliki standar hidup yang sama denganku."
Zhang Yi menatapnya dan tetap diam setidaknya selama 4 atau 5 detik. Tiba-tiba dia bertanya, apakah kau sedang dalam fase pemberontakan? Kau, apa maksudmu? Aku hanya membuat permintaan yang adil. Zhang Yi tidak banyak bicara omong kosong. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu. Mata Zhu Yunkue dan Su Nuanxi tiba-tiba berbinar. Keduanya saling memandang dan tidak bisa berhenti melompat kegirangan. Zhu Yunkue berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, kau tetap harus menghargai aku. Zhang Yi menatap koki itu dan berkata, mulai hari ini, turunkan standar makanan Nona Zhu ke standar yang sama dengan standar Su Nuanxi. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semua terkejut dengan tindakan Zhang Yi yang keterlaluan. Siapa Zhu Yunkue? Dia adalah keponakan Panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Apakah Zhang Yi baru saja menurunkan standar makanannya? Su Nuanxi tercengang. Dia pikir tangisannya telah terjawab dan dia bisa makan makanan yang lebih baik. Dia pikir di masa mendatang, mereka dapat membuat lebih banyak permintaan melalui cara ini. Namun siapa yang mengira Zhang Yi akan menurunkan standar makanan Zhu Yunkue? Kalau begini, akan sulit baginya untuk mengajukan permintaan. Mata Zhu Yunkue sebesar lonceng tembaga, dan dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke Zhang Yi, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sepertinya kau puas dengan keputusan ini dan telah menyetujuinya. Baiklah, mari kita mulai hari ini. Zhang Yi mengedipkan mata pada Lautian dan sang koki, lalu berbalik dan pergi. Semua orang di kapal itu adalah orang-orangnya. Meskipun mereka juga akan mempertimbangkan wajah Zhu Yunkue, mereka hanya mendengarkan kata-kata Zhang Yi. Mereka tidak menyukai Su Nuanxi yang menangis dan ribut sejak awal. Jadi ini sangat sempurna. Zhang Yi! Teriak Zhu Yunkue. Zhang Yi baru saja meninggalkan dapur ketika dia mendengar teriakan melengking. Pertahanan Zhu Yunkue benar-benar hancur. Dia bahkan lupa perjanjian dengan Zhang Yi untuk tidak mengungkapkan nama aslinya Zhang Yi di luar. Tindakan ini membuat Zhang Yi mengerutkan kening. Zhang Yi berhenti di depannya dan berkata, apa maksudmu dengan melakukan ini? Zhu Yunkue tetap berjalan mendekati Zhang Yi dan menatapnya dengan marah. Apakah kau sengaja memprovokasiku? Zhang Yi menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun tatapan malas dan acuh tak acuh di matanya telah menghilang. Keagungan yang mengerikan muncul. Dia telah membunuh banyak sekali orang, jadi saat dia tidak sengaja menyamar, niat membunuhnya akan dilepaskan dengan sendirinya. Zhu Yunkue awalnya marah, tetapi sekarang seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya. Dia langsung sadar dan bulu kuduknya berdiri. Kenapa kau begitu kasar? Kaulah yang duluan bersikap tidak masuk akal. Apakah aku di sini untuk bertukar pikiran denganmu? Zhang Yi bertanya balik. Jika kau ingin mendengarkan, dengarkanlah. Jika kau tidak ingin mendengarkan, keluarlah dari sini. Aku tidak akan menuruti amarahmu. Jika aku tidak menghormati pamanmu, apakah kau pikir aku ingin menggantungmu? Jika kau memang sekuat itu, mengapa kau mengikutiku dari awal dan pergi melaut sendiri? Zhang Yi menatapnya dengan jijik. Suara Zhang Yi tidak keras atau lembut, tetapi semua orang dapat mendengarnya. Wajah Zhu Yunkue langsung memerah dan hangat. Apa yang dilakukan Zhang Yi sama saja dengan menampar wajahnya di depan semua orang. Su Nuanxi begitu takut hingga dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Zhang Yi berkata dengan dingin, jangan lakukan itu lagi. Jika kau melakukannya lagi, aku akan menguncimu di dalam kamar dan tidak akan membiarkanmu keluar sampai kita kembali ke daratan. Zhu Yunkue tahu apa yang dibicarakan Zhang Yi. Merupakan hal yang tabu untuk mengungkapkan namanya di luar. Untungnya, orang-orang di Pulau Yanliu tidak memiliki informasi yang luas dan belum pernah mendengar tentang gelarnya sebagai dewa pembunuh di Jiangnan. Jika tidak, Zhang Yi tidak tahu tindakan apa yang akan diambilnya agar berita kepergiannya ke luar negeri tidak terbongkar.
Memang salahku karena memanggilmu dengan namamu, tapi kau juga salah. Ju Yunkue tampak sedikit takut pada Zhang Yi, dan nada suaranya menjadi lembut. Dia mulai mencoba untuk berunding dengan Zhang Yi. Kau bisa membawa Youker ke kapal, tetapi kau membuat alasan ketika saya mencari asisten untuk membantu saya mengurus anak itu. Apakah Anda punya masalah dengan saya? Ju Yunkue mengangkat lehernya dengan keras kepala dan bertanya dengan tidak yakin. Zhang Yi mencibir dan bertanya, memangnya kenapa kalau aku punya masalah denganmu? Ju Yunkue terdiam. Zhang Yi berkata terus terang, pamanmu Ju Zheng tidak keberatan dengan siapapun yang aku bawa ke sini. Mengapa kau yang repot? Apa kau sedang datang bulan? Menurutmu apa hubungan kita? Kenapa aku harus memanjakanmu? Karena kamu keponakan Ju Zheng. Maaf, tapi kalau kau terus menunda misiku di sini, menurut peraturan distrik, aku diperbolehkan untuk menyingkirkanmu. Ju Yunkue ketakutan dengan momentum Zhang Yi. Dia benar-benar ingin mengeluh kepada Ju Zheng, mengatakan bahwa Zhang Yi telah menindasnya. Namun jika dipikir-pikir lagi, tindakannya itu bukan saja tidak akan membahayakan Zhang Yi, tetapi malah akan membuat Ju Zheng memarahinya. Ju Zheng bukanlah orang yang memanjakan juniornya. Pergi kepadanya untuk mengadukan hal kecil seperti itu hanya akan membuat Ju Zheng mengkritik dan memberinya pelajaran. Ju Yunkue menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Dia sedikit takut dalam hatinya, tetapi dari luar, dia menolak untuk menyerah sepenuhnya. Haha, ternyata kaptenmu hanyalah seorang privateer palsu. Kau punya dendam terhadapku dan Sun Wanxi, jadi kau memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam terhadap kami. Bahkan jika kau tidak setuju dengan permintaanku, mengapa kau harus menggodaku dengan cara yang begitu sarkastik? Apakah menurutmu ini menyenangkan? Zhang Yi sangat marah hingga dia tertawa. Haha, kau pura-pura jadi pengkhianat? Kau pikir aku punya banyak waktu luang? Nyawa 148 orang di lantai 3 ada di pundakku. Ia bertanya, menurutmu, apakah orang-orang di kapal ini begitu patuh? Mereka tidak akan berterima kasih kepada kita karena telah menyelamatkan mereka. Bahkan jika mereka memiliki pikiran seperti itu untuk waktu yang singkat, mereka akan berpikir bahwa wajar saja jika pemerintah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka mulai pilih-pilih, dan kemudian mereka mulai menuntut lebih. Hari ini kau memberikan kesempatan di sini, mengizinkan gadis kecil bermarga Su untuk tinggal di kabin atas dan memberinya kondisi kehidupan yang baik. Jadi, apa langkah selanjutnya? Apakah kau harus mengurus kebutuhan orang lainnya dan melakukan semuanya sesuai standarmu? Tidakkah orang lain memiliki pikiran iri saat melihat ini? Aku tidak peduli dengan yang lain, hanya Li Zongyu dan istrinya. Mereka adalah target utama misi penyelamatan ini. Mereka hanya tinggal di lantai tengah. Bagaimana jika mereka juga menuntut? Bagaimana jika mereka menimbulkan masalah? Zhang Yi menyipitkan matanya. Aku takut hal itu terjadi, kau tahu. Setelah penjelasan Zhang Yi, Ju Yunkue perlahan menyadari keseriusan masalah tersebut. Yang membuat kita khawatir bukanlah kelangkaan kekayaan, tetapi ketidaksetaraan. Mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi jika tidak dilakukan dengan benar, hal itu akan menumpuk dan akhirnya menjadi masalah besar. Aku tidak berpikir ke sana. Aku hanya ingin mencari teman. Aku tidak bermaksud untuk menyusahkanmu. Zhang Yi mencibir. Itu tidak mudah, kau bisa mengerti. Kalau tidak, aku benar-benar takut akan terjadi kekacauan di kapal ini. Takut? Ju Yunkue menatap Zhang Yi dengan heran, apakah kau juga takut? Dia adalah dewa perang yang terkenal. Setelah pertempuran dengan Eclipse Moon dan tim Samsara, ia menjadi pahlawan seluruh kota Blizzard, dan reputasinya pernah melampaui Deng Shentong dan Gao Changkong. Apakah dia juga takut pada? Zhang Yi mengangguk. Ada sedikit kesan acuh tak acuh dan dingin di matanya. Aku khawatir membunuh begitu banyak orang akan mengotori kapalku.
Akan merepotkan untuk membersihkannya nanti. Dia menatap Ju Yunkue, suaranya tanpa emosi. Aku sangat pemilih soal lingkungan tempat tinggalku. Kalau bau darah terlalu kuat, kualitas tidurku akan terganggu. Ju Yunkue tiba-tiba merasa ngeri. Dari sorot mata Zhang Yi, dia melihat bahwa Zhang Yi tidak sedang bercanda. Jika ada orang di kapal itu yang membuatnya merasa terganggu, dia akan benar-benar membunuhnya tanpa ampun. Zhang Yi membujuk Ju Yunkue untuk memahami betapa besarnya masalah yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Meskipun dalam hatinya dia agak tidak puas dengan sikap Zhang Yi, dia tidak sepenuhnya tidak punya otak dan naif. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga seperti itu dan masih memiliki beberapa pendapat. Jadi dia berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan Sun Wanxi makan malam bersama kru. Aku tidak akan memperlakukannya dengan istimewa di masa depan." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Bagaimana itu mungkin?" Wajahnya berubah serius, dan dia menunjuk ke arah Ju Yunkue dan berkata, "Dia tidak memenuhi syarat untuk memakan makanan kru. Dia harus kembali ke bawah saat waktunya makan." "Baiklah, jika kau tidak keberatan makan lebih sedikit, kau bisa memberinya sedikit. Tetapi sebagai hukuman, untuk minggu depan, persediaan makananmu harus sesuai dengan standar kelompok Yan Liu." Zhang Yi tidak mudah diajak bicara, kecuali dengan anggota keluarganya. Jika berbicara dengan orang luar, dia tidak akan menanggapi ancaman atau bujukan apapun. Tetapi sikapnya tidak akan berubah hanya karena Ju Yunkue menyerah. Ju Yunkue berkata dengan marah, "Baiklah, oke, aku akan melakukan apa yang kau katakan, oke." Dia tidak marah dengan perilaku Zhang Yi, tetapi marah dengan sikapnya terhadapnya. Jika ini terus berlanjut, misi yang diberikan Ju Zheng padanya mungkin masih jauh dari selesai. Dia pun merasa sangat melankolis dalam hatinya. Mengapa begitu sulit baginya untuk mendapatkan manajer gudang dengan pesonanya? Ketika Ju Yunkue kembali ke kabin, Sun Wanxi masih mengharapkan dia memperjuangkan beberapa hak yang sah untuk dirinya sendiri. Namun, Ju Yunkue memberitahunya keputusan Zhang Yi. "Ini adalah saat yang kritis, jadi mohon bersabarlah untuk saat ini. Setelah kita sampai di daratan, aku dapat membawamu ke markas besar wilayah Jiangnan dan mengatur pekerjaan yang layak untukmu." Ju Yunkue berkata dengan ringan. Ekspresi Sun Wanxi berubah. Ju Yunkue mengangkat alisnya. "Kenapa? Kau tidak puas?" Sun Wanxi segera menggelengkan kepalanya. "Bagaimana mungkin? Aku tahu kau adalah yang terbaik, kakak senior. Aku benar-benar minta maaf karena telah merepotkanmu kali ini." Dia tampak sedih. "Lagi pula, aku tidak menyangka Tuan Zhang akan bersikap tidak hormat padamu. Tidak peduli apa, kau juga keponakan dari Panglima tertinggi wilayah Jiangnan. Dia hanya seorang perwira di bawahnya." Sekilas tatapan jijik terpancar di mata Sun Wanxi. "HMPH, beraninya kau bersikap tidak sopan padanya? Kurasa dia tidak akan pernah naik jabatan lagi," pikirnya dalam hati. Dia masih berpikir bahwa dunia luar sama seperti sebelumnya. Ju Yunkue berkata tanpa daya, "Dunia luar telah berubah sejak lama. Banyak hal yang berbeda dari masa lalu. Termasuk aturan yang kau ketahui." Sun Wanxi bertanya dengan ragu, "Tidak peduli bagaimana keadaan berubah, bukankah bawahan harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan pemimpin dan keluarga mereka? Dalam sistem negara Huasu, pemimpin tertinggi selalu memegang kekuasaan absolut. Hal ini tidak mungkin diubah." Ju Yunkue tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Lagi pula, orang-orang di Yan Liu Tuan telah terisolasi dari dunia terlalu lama. Mereka masih belum tahu apa arti keberadaan muatan tingkat atas di dunia luar. Di beberapa negara kecil, orang-orang setingkat Zhang Yi bagaikan dewa. Bahkan para pemimpin puncak ke-6 distrik harus bersikap baik sebanyak mungkin. Hal ini terlihat dari sikap Ju Zheng terhadap Zhang Yi yang lebih sopan dibandingkan terhadap anaknya sendiri. "Dengarkan aku, tetaplah bersamaku dan bantu aku mengurus Tommy.
Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Su Nuansi memasang wajah tersenyum dan berkata, "Kakak yang baik, aku tidak punya salah apapun. Aku hanya membelamu karena aku takut kau akan diganggu." Mereka adalah orang-orang dalam sirkel yang sama. Ju Yunkue dapat melihat tipu daya Su Nuansi dalam hal ini. Tetapi ada beberapa kebenaran yang, bahkan jika dia memahaminya dalam hati, dia mungkin tidak dapat mempraktikannya. Dalam hati Ju Yunkue, ketidakpuasan terhadap Zhang Yi masih ada dan terus tumbuh. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu sejak mereka meninggalkan Pulau Yanliu. Kehidupan di Jin Feng relatif stabil dan tidak ada konflik yang terjadi. Setiap hari, Zhang Yi akan berlatih kaligrafi dengan You Ke di kamar, atau menjaga ketertiban di kabin untuk mencegah perilaku gelisah dari orang-orang di bawah. Di antara mereka, sebagian besar orang dapat merasa puas dengan status quo dan senang dengan keadaan mereka saat ini yang merasa cukup makan dan berpakaian bagus. Namun, selalu ada beberapa orang yang memiliki niat jahat. Kamar di sisi kelompok Yanliu untuk 8 orang, dengan 4 tempat tidur susun standar dan meja makan kecil di tengah. Li Zhongyu dan istrinya tidak menerima perlakuan khusus. Mereka dapat tinggal di kamar terpisah. Namun yang lainnya tidak diperlakukan dengan baik. Siang itu, saat jam makan siang, Chef Xie Changming datang, membuka pintu tengah, dan berteriak, "Kemarilah dan ambil makanan." Seseorang segera datang ke setiap kamar untuk mengambil makanan. Standar makanan untuk karyawan tingkat menengah cukup baik. Setidaknya mereka bisa mendapatkan suplemen protein setiap hari dan makanan daging yang lezat setiap 3 hari. Mereka biasanya makan produk kedelai kalengan, nasi, dan mie. Sikap Xie Changming terhadap mereka suam-suam kuku, agak seperti seorang peternak babi. Mantan pejabat Silla Cha Hesung datang dengan senyum di wajahnya, tampak menyanjung. "Terima kasih atas hadiahmu, kami sangat berterima kasih padamu." Setiap kali dia datang untuk mengambil makanan, dia akan menyanjung Xie Changming. Sanjungan sudah menjadi hal yang mudah baginya. Ketika Xie Changming melihat Che Haicheng, senyum langka muncul di wajahnya. "Saya sudah mengurus alokasi kamar Anda seharusnya berterima kasih." Ketika Che Haicheng mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian senyumnya menjadi lebih cerah. Dia membungkuk 90 derajat, "Ya, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda." Xie Changming meletakkan sendok di tangannya dan mengikutinya ke kabin tengah. Melihat hal itu, para awak kapal lainnya yang tengah makan di dekatnya hanya tersenyum bercanda. Setelah tiba di kabin tengah, Cha Hesung berjalan ke pintu kamar mereka dan kebetulan bertemu istrinya Jin Jimei. Cha Hesung, yang pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di Silla, memiliki kekuasaan dan uang yang luar biasa besar. Dan wanita-wanita di sekelilingnya selalu menjadi yang terbaik. Jin Jimei adalah istrinya yang ke-9, berusia 32 tahun, dan mantan anggota girl group papan atas Silla. Meskipun dia telah tinggal di Pulau Yanliu selama setengah tahun, dia tampak jauh lebih kuyu dan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Semua itu tak dapat menyembunyikan pesonanya, apalagi parasnya yang rupawan, mampu membuat orang mudah termenung. Xie Changming bersandar di pintu kabin dan bersiul padanya. Cha Hesung cepat mengedipkan mata pada Jin Jimei. Jin Jimei mengerti, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum menyanjung, dan dengan cekatan menggandeng tangan Xie Changming. Kemudian mereka berdua pergi ke kamar tidur Xie Changming. Dan setelah setiap sesi, dia akan mendapat hadiah besar dari Xie Changming. Che Haicheng tidak hanya tidak mengeluh tentang hal ini, ia bahkan mendapat makanan tambahan karena bantuan istrinya. Statusnya di ruangan itu menjadi lebih tinggi dan dia menjadi pemimpin kecil yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan makanan. Begitu Che Haicheng memasuki ruangan, semua orang di ruangan itu menatapnya sambil tersenyum. Xie Yunfan, seorang Tionghoa Kolombia yang mengenakan kacamata berbingkai emas retak dan merupakan seorang eksekutif senior di Dae Group, berkata sambil tersenyum, "Che Haicheng, apakah Anda meminta istri Anda untuk menemani juru masak itu lagi?"
Che Haicheng tersenyum acuh tak acuh. Dia mengangkat alisnya, dan bahkan menampakkan ekspresi bangga di wajahnya, cukup iri saja. Xie Yunfan mendengus dingin, aku tidak memiliki minat yang buruk. Che Haicheng tertawa, meletakkan makanan di atas meja, lalu memasukkan makanan ke dalam kotak makan siang semua orang. Di dalam ruangan, seorang paman Mediterania berusia 50 tahun, Liu Nansheng, berkata sambil tersenyum. Aku mengagumi mentalitas Tuan Che. Seorang pria sejati dapat membungkuk dan meregang, dan hanya dengan cara inilah ia dapat meraih kesuksesan. Xie Yunfan mengerutkan kening, jelas merasa jijik dengan apa yang dikatakan keduanya. Dia mengangkat mangkuk dan berkata, apa bedanya dia dengan babi atau anjing jika dia seperti ini? Mengandalkan penjualan tubuh wanita untuk mendapatkan keuntungan adalah hal yang sangat tercela. Che Haicheng tertawa dan menatapnya dengan nada menggoda. Ini tidak terdengar seperti tipe orang yang merayu wanita Kolombia yang kaya dengan daya tarik seks, dan kemudian menjadi kaya dengan berselingkuh dan membagi hartanya. Wajah Xie Yunfan berubah. Omong kosong. Bagaimana itu bisa disebut curang? Itu pekerjaan para sarjana. Siasat, itu disebut rencana jahat. Seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi tawa bahagia. Semua orang datang untuk menerima makanan, dan saling mengolok-olok telah menjadi cara mereka sehari-hari untuk menghibur diri. Hai, Tuan Che. Karena kau begitu murah hati, mengapa kau tidak membantu sesama teman yang menderita? Seorang pria berjanggut coklat datang dan berkata kepada Che Haicheng sambil tersenyum. Namanya Rudolf, dan dia berasal dari Prusia Selatan. Meski penampilannya agak kasar, dia memiliki sepasang tangan yang sangat halus. Che Haicheng sama sekali tidak merasa tersinggung, sebaliknya dia tersenyum jahat dan berkata, itu tergantung pada harga yang dapat kau tawarkan. Rudolf merogoh sakunya dan segera mengeluarkan jam tangan Rolex emas. Che Haicheng menggelengkan kepalanya, hal ini tidak ada artinya bagiku. Kau harus memberiku sesuatu yang benar-benar bagus. Rudolf berkata dengan getir, sialan. Sebagai pencopet profesional, aku hanya mencuri barang berharga. Sekarang semuanya jadi sampah yang tidak berguna. Dia dengan marah melemparkan jam tangan emas padat itu ke tanah, lalu menginjaknya dan menghancurkan kacanya hingga berkeping-keping. Che Haicheng tampak meremehkan. Jin Jimei adalah sumber dayaku yang paling penting sekarang. Aku butuh dia untuk menarik hati para kapten di kapal. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya, dasar bajingan. Hei, kau jahat sekali. Lagi pula, kita sudah melalui suka dan duka bersama. Sebelumnya, aku hanya butuh kaki burung untuk melewati malam. Dua orang berisik, namun ada pula yang sangat pendiam. Seorang pria barat dengan rambut keriting panjang, jenggot besar dan ekspresi agak melankolis berjalan mendekat, diam-diam mengambil arloji yang rusak itu. Dan benar-benar mempelajari pelat jamnya dengan saksama. Di dekat tembok, rekan Li Zongyu, seorang Kolombia dengan nama Mandarin Baimo, bersandar di jendela kapal, menatap kosong ke arah lautan es yang seperti kolam besar air mati. Kenapa mereka tidak menanggapiku? Aku tidak ingin pergi ke luar negeri. Talisa, apakah dia masih menungguku di kota asalnya? Apakah dia dan anaknya baik-baik saja? Baimo teringat pada istri dan putrinya yang berada jauh di seberang lautan. Mereka adalah keyakinan terbesarnya yang membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Dalam waktu setengah jam, ia telah meminta bantuan Kolombia berkali-kali. Ia menggunakan setiap jalan yang dapat ditemukannya, baik itu Kolombia sendiri atau pasukan kelautan Kolombia yang ditempatkan di Pulau Kortfli. Akan tetapi, permintaan bantuan ini tidak digubris dan tidak ada tanggapan. Setelah menunggu setengah hari, mereka tiba-tiba menunggu kapal penyelamat dari kerajaan Huasu. Jika dia benar-benar menginjakkan kaki di tanah itu, dia akan datang ke tempat terjauh dari kampung halamannya di planet ini. Di masa apokaliptik seperti itu, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya. Hei,
Mo, apa yang kau khawatirkan? Rudolf dan Che Haicheng berdebat lama sekali, tetapi tak satu pun mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia hanya datang untuk mengobrol dengan pemuda melankolis, Mo. Mo menatapnya dan berkata dengan sedih, "Aku bertanya-tanya apakah kita masih punya kesempatan untuk kembali ke kampung halaman kita." Kalimat ini membuat beberapa orang di ruangan itu berpikir keras. Eisenman menoleh dan menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apapun. Namun Rudolf mengangkat bahu acuh tak acuh. "Kemanapun aku pergi, asal ada gadis-gadis dan anggur yang enak, aku bisa menerimanya." Xie Yunfan bersandar ke dinding dengan cemberut di wajahnya. "Tetapi aku tidak suka berada di negara itu." Che Haicheng meliriknya dan berkata, "Xie, bukankah kamu tumbuh di negara itu?" Xie Yunfan duduk dengan agak tidak senang, menatapnya dan berkata, "Itu tidak penting. Intinya, aku sekarang warga negara Kolombia." Che Haicheng mencibir dengan nada menghina. "Bahkan Mo, warga negara Kolombia yang sah, tidak bisa diselamatkan. Kau seharusnya sudah menyerah sejak lama kan? Kau tampaknya lebih setia daripada penduduk asli. Tapi sayangnya, di saat seperti ini, dimanapun kau berada di posisi terbawah. Jadi, jangan berfantasi berlebihan." Xie Yunfan digambarkan sebagai ayam jantan goreng. Dia merasa cemas saat itu. "Berdebat? Apa yang kau ketahui?" Dia tergagap dan mengatakan sesuatu seperti kebebasan dan kekuasaan. Ruangan itu dipenuhi gelak tawa riang. Tetapi bahkan tanpa Xie Yunfan, mereka masih bisa hidup normal. Che Haicheng mengeluarkan sebutir telur dari sakunya, terkekeh, lalu cepat-cepat mengupasnya dan mencicipinya perlahan. Yang lain tidak mendapatkan perawatan seperti ini. "Cih!" Ada orang yang sengaja mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia sangat iri. Tetapi mereka tidak memiliki istri cantik seperti Che Haicheng yang dapat menukarkan makanan untuk mereka. Jadi mereka harus menggunakan metode ini agar terlihat sangat tegak. Setelah beberapa saat, Jin Jimei kembali dari kabin atas. Che Haicheng bergegas mendekat, melirik yang lain dengan saksama, dan bertanya padanya, "Bagaimana? Apa yang kuberikan padamu kali ini?" Jin Jimei tersenyum bangga, lalu mengeluarkan cincin berlian seukuran telur merpati dari sakunya dan menunjukkannya kepadanya dengan gembira. "Lihat, sebuah cincin berlian yang besar." Mata Che Haicheng membelalak cepat dan dia membeku di tempat. "Hah?" Che Haicheng terkejut, "Apakah kau bercanda?" katanya sambil tersenyum kecut. Jin Jimei mengerutkan bibirnya, mengagumi cincin berlian besarnya dengan puas, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bercanda. Cincin berlian yang diberikan orang kepadaku begitu besar, dan kau tidak pernah membelikanku cincin sebesar itu." Che Haicheng merasa cemas dan merendahkan suaranya untuk berteriak, "Dasar wanita bodoh. Saat ini, berlian tidak berharga seperti tanah. Apa gunanya memilikinya?" Che Haicheng sangat marah dan memarahi Jin Jimei dengan kasar. Jin Jimei juga marah. "Hei, apa yang kau bicarakan? Berlian ini mahal kan?" Dia tidak mengerti mengapa Che Haicheng gila. Berlian sebesar itu dan seindah itu bisa didapatkan hanya dengan menemani Xie Changming satu kali. Dia gila karena kegirangan. Che Haicheng menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya rapat-rapat. Dia berkata dalam hati, "Jangan marah, tahan emosi, dia selalu menjadi wanita bodoh yang hanya peduli dengan uang." Setelah cukup lama menenangkan diri, dia menatap Jin Jimei, menunjuk hidungnya dan berkata, "Lain kali, mintalah perbekalan untukku. Gula, susu, rokok, telur. Semuanya baik-baik saja. Asal jangan minta perhiasan yang tidak berharga ini." Setelah kiamat, semua benda itu menjadi sampah. Hanya wanita sombong seperti Jin Jimei yang menyukai hal ini. Jin Jimei sedikit takut dan mengencangkan pakaiannya.
Ketakutan terhadap Che Haicheng sudah tertanam dalam di tulang-tulangnya. Setidaknya untuk saat ini, dia belum berpikir untuk melawan. Sementara itu di dek atas kabin, Zhang Yi tiba-tiba merasa seperti sedang dimata-matai. Hari sudah malam. Dia melihat keluar lewat jendela, tetapi gelap dan dia tidak dapat melihat apapun. Tidak ada apapun di laut, kecuali kegelapan tak berujung. Cahaya bulan yang dingin kabur dan tak terlihat, hanya menyisakan bayangan samar di antara awan tebal, sehingga makin sulit menerangi laut. Zhang Yi mengerutkan kening. Sejak dia membangkitkan kemampuannya untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, indranya menjadi semakin tajam. Khususnya untuk wawasan bahaya. Kesadaran ini membuatnya samar-samar merasa bahwa ada sesuatu yang berbahaya di laut, memata-matai mereka. Apakah monster laut yang aku lukai sebelumnya? Zhang Yi menamai monster laut itu naga sirip. Karena punggungnya ditutupi sirip punggung yang bahkan lebih besar dari sirip hiu. Itu juga bisa menjadi efek psikologis. Zhang Yi memikirkannya dan memutuskan untuk bangun dan pergi ke ruang kontrol untuk melihatnya. Dia membuka pintu dan segera keluar, berjalan sepanjang koridor menuju ruang kendali Jin Feng. Apakah kau menemukan sesuatu yang aneh? Zhang Yi bertanya. Ruang kontrol dijaga 24 jam sehari. Tian Tua juga ada di sana pada saat itu. Dia bergegas menuju radar setelah mendengar ini. Dia berkata kepada Zhang Yi, kami tidak menemukan kapal atau makhluk aneh di dekat sini. Hanya saja beberapa hiu lewat setengah jam yang lalu. Zhang Yi segera bertanya, hiu? Apakah besar? Lau Tian berkata, menurut radar, mereka hanya hiu biasa yang panjangnya sekitar 1 meter. Selama makhluk laut raksasa seperti naga sirip muncul di wilayah laut sekitar, radar akan mampu mendeteksinya. Berapa perkiraan jangkauan deteksinya? Zhang Yi bertanya. Lau Tian menjawab, jika berada di bawah air, jangkauan 200 meter dapat mendeteksi pergerakan organisme dalam jarak 10 mil laut. Jika itu adalah kapal di atas air, selama itu bukan kapal militer yang dilengkapi dengan fungsi siluman, itu dapat dideteksi dalam jarak 50 mil laut. Zhang Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika benar-benar muncul di wilayah laut ini, kemungkinan besar itu bukan kapal sipil. Benar? Kita harus lebih berhati-hati dalam perjalanan pulang. Kita akan menambah 1 orang lagi yang bertugas di malam hari. Lau Tian berkata, baik. Zhang Yi berbalik dan hendak pergi, tetapi Lau Tian menghentikannya. Tuan Zhang, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Zhang Yi meliriknya dan berkata, ada apa? Katakan saja. Lau Tian berkata, ini tentang Lao Xie di dapur. Tian Tua menceritakan kisah itu kepada Zhang Yi secara rinci. Ternyata jumlah orang di kapal itu bertambah. Ada lebih dari selusin orang yang sedang makan, tetapi hanya Lao Xie yang sibuk. Meskipun sebagian besar makanan sudah disiapkan sebelumnya, makanan hanya perlu dipanaskan sebelum dimakan. Tetapi masih perlu diproses, dan beban kerjanya sangat besar. Dalam beberapa hari terakhir, kesehatan Tuan Xie mulai memburuk. Hari ini, dia datang menemui Lau Tian dan mengatakan bahwa dia sakit punggung dan berharap dia bisa mendapat bantuan tambahan. Akan tetapi, jumlah awak kapal terbatas dan setiap orang mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri sehingga tidak ada seorang pun yang dapat meluangkan waktu. Itulah sebabnya Tian Tua memberitahu Zhang Yi bahwa ia berharap menemukan seseorang dari kabin tengah dan bawah untuk membantu. Mereka hanya membuka mulut dan makan setiap hari. Sudah waktunya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam persalinan. Mereka bisa memasak sendiri dan makan sendiri. Zhang Yi menatap Lau Tian dengan geli dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kesehatannya bisa memburuk? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruang kontrol tidak dapat menahan tawa. Ada kamera pengintai yang dipasang di mana-mana di kapal, dan Zhang Yi sering memeriksanya untuk menghindari bahaya keselamatan. Kecuali kamar mandi dan kamar tidur,
yang tidak dia pantau karena permintaan keras Ju Yunkue. Dia pada dasarnya tahu apa yang terjadi di tempat lain. Para awak kapal telah berada di laut terlalu lama dan mereka memiliki kebutuhan mereka sendiri. Di antara para penumpang yang ada di kapal, ada banyak wanita yang bersedia menukarkan diri mereka dengan perbekalan. Zhang Yi juga memahaminya, jadi dia tidak melarangnya. Tian Tua tersenyum dan berkata, "Maaf telah membuatmu malu. Jika dimasak orang lain, apakah keamanan makanan dapat terjamin? Kau harus mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, mereka bisa saja secara tidak sengaja meracuni semua orang di kapal." Zhang Yi sangat berhati-hati. Dia membawa makanan dan air minumnya sendiri, dan tidak membaginya dengan orang lain. Jadi meskipun terjadi masalah, orang lain di kapal lah yang bertanggung jawab. Namun, sebagai kapten, dia masih harus mengingatkan Lao Tian. Tian Tua mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya akan meminta Xie Tua untuk mengawasi mereka dengan saksama. Selain itu, bahkan jika Anda ingin meracuni, Anda harus memiliki bahan bakunya bukan? Racun tidak mudah diperoleh. Semua orang yang menaiki kapal diperiksa dan tidak ditemukan membawa senjata atau narkoba aneh. Setelah tinggal di pulau itu hampir sepanjang tahun, mereka begitu miskin hingga yang tersisa hanya celana dalam." Zhang Yi pun mengerti betapa sulitnya bagi Lao Xie, lalu mengangguk dan berkata, "Kau bisa mengaturnya sendiri, dan carilah beberapa orang yang dapat dipercaya." Lao Tian tersenyum dan berkata, "Baik." Zhang Yi meninggalkan ruang kendali dan datang ke dek. Jin Feng maju perlahan di lautan es. Untuk menghemat waktu dan menghindari kecelakaan di laut, perjalanan kapal terus berlanjut siang dan malam. Hanya sedikit naik turun di lautan yang dingin akan menyebabkan gelombang besar di mata manusia, yang mengakibatkan kapal bergoyang ke atas dan ke bawah. Hal ini dapat dengan mudah membuat orang merasa takut ombak besar akan datang dan menenggelamkan perahu. Zhang Yi berjalan di dek yang goyang seolah-olah itu tanah datar. Pengendaliannya terhadap kekuatan-kekuatan spasial menjadi semakin mahir. Prit, tiba-tiba, suara peluit dari kejauhan terdengar di telinganya. Zhang Yi mengerutkan kening dan segera melihat ke arah asal suara itu. Angin malam bertiup kencang, dan aku tidak tahu apakah suara itu adalah angin laut atau berasal dari binatang laut misterius. Zhang Yi menyipitkan matanya sedikit. Orang itu, apakah dia mengikuti kita? Zhang Yi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekuatan naga sirip besar itu, yang sangat kuat. Jika dia berada di darat dan berhadapan dengan monster semacam itu, Zhang Yi tidak akan takut. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Tapi ini laut, bukan wilayah manusia. Jika secara tidak sengaja menghancurkan Jin Feng, semua orang di kapal kecuali Zhang Yi dan You Ke mungkin akan mati. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Zhang Yi. Pada waktu berikutnya, Zhang Yi meningkatkan kewaspadaan seluruh kapal. Perhatiannya terpusat pada lautan es yang luas. Karena dia selalu punya firasat kalau monster laut yang terluka parah olehnya, naga sirip, pasti tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Makhluk apapun akan menyimpan dendam, terutama makhluk yang kuat. Naga sirip pasti bersembunyi di suatu tempat di kedalaman laut, menunggu saat yang tepat untuk menyerang mereka. Alasan mengapa ia tidak mengambil tindakan apapun saat ini, adalah karena ia takut pada kekuatan Zhang Yi, dan tidak berani memulai konflik langsung. Namun, jika suatu saat terjadi kecelakaan di permukaan laut dekat Jin Feng, atau jika terjadi sesuatu yang tidak normal pada Zhang Yi, ia mungkin akan melompat keluar dari laut sedalam 10.000 meter. Dengan ukurannya yang besar dan kekuatan yang luar biasa, hanya dibutuhkan satu serangan untuk menumbangkan Jin Feng. Pada saat itu, semua lebih dari 100 orang di kapal, kecuali Zhang Yi dan You Ke, mungkin akan mati. Zhang Yi tidak punya solusi yang lebih baik. Persenjataan kapal tersebut tidak termasuk senjata api berat. Hanya ada beberapa bom kedalaman dan senapan mesin kapal. Tetapi jelas terlalu sulit bagi benda-benda ini
untuk menimbulkan kerusakan serius pada binatang raksasa semacam itu. Meskipun ada artileri berat di kekuatan spasial asingnya, sangat sulit bagi artileri darat untuk memainkan peran di atas kapal. Lagi pula, sangat merepotkan untuk menstabilkan artileri darat di lautan luas, apalagi menembak di bawah hentakan yang sangat besar. Meskipun demikian, Zhang Yi dan timnya tidak dalam posisi yang dirugikan sepenuhnya. Kehadiran pribadi Zhang Yi dan sistem radar canggih adalah sarana pertahanan terbaik. Selama naga sirip itu mendekati jarak tertentu, ia akan ditemukan oleh orang-orang yang ada di perahu. Zhang Yi dapat mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Sekarang, Zhang Yi, yang indeks kemampuannya telah mencapai 9.600 poin, dapat melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan mutan tingkat Y tingkat pemula. Belum lagi hanya menghadapi monster laut dengan indeks kekuatan super di atas 9.000 poin. Kalau bukan karena laut, dia bisa dengan mudah membunuh monster laut itu. Sayangnya, ketidakmampuan menyelam adalah kelemahan terbesar Zhang Yi saat ini. Kita harus cepat. Semoga tidak ada masalah dalam perjalanan pulang. Zhang Yi berdoa dalam hati. Di sisi lain, setelah mendapat izin Zhang Yi, Chef Xie Changming pergi ke kabin di bawah untuk memilih asistennya. Akhirnya ia menemukan pembantu yang baik, Liu Zhengnan dari kelompok Yan Liu. Liu Zhengnan mengaku sebagai seorang koki, dan setelah diuji oleh Xie Changming, diketahui bahwa ia memang pandai memasak. Menurut anggota Gan Liu Group, dia bertanggung jawab untuk memasak untuk tim saat dia berada di pulau itu. Selain itu, Liu Zhengnan mudah didengarkan dan tahu cara menyenangkan Xie Changming dan awak kapal lainnya. Jadi ia dengan cepat berteman dengan orang-orang di kapal. Zhang Yi telah mengawasi hal-hal yang terjadi di lautan es akhir-akhir ini, berjaga-jaga terhadap kemunculan naga sirip atau monster laut bermutasi lainnya. Setelah pelajaran sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah baginya lagi. Zhu Yunkue telah menjadi jauh lebih rendah hati, tetapi dia masih akan datang sesekali untuk sengaja mendekati Zhang Yi. Tetapi Zhang Yi tidak pernah menyukai wanita muda yang sok suci seperti ini, jadi dia hanya menanggapi dengan dingin. Hal ini membuat Zhu Yunkue sakit kepala. Ditambah, Sun Wanxi, pengikut kecilnya, selalu bersikap tidak baik kepada Zhang Yi. Dia tidak berani mengatakan hal buruk, tetapi sorot matanya saat menatap Zhang Yi sangat aneh. Mungkin dia masih mengira bahwa dirinya adalah anak seorang pejabat tinggi, sehingga dia memandang rendah Zhang Yi, kepala tim penyelamat. Zhang Yi terlalu malas untuk memperhatikannya. Selama orang lain tidak datang untuk menimbulkan masalah, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama mereka. Memastikan selesainya misi penyelamatan adalah prioritas utamanya saat ini. Selama waktu ini, dia juga menghubungi Zhu Zheng beberapa kali. Selama kapal mereka tiba di dekat perairan negara bagian Huasu, kapal perang akan datang menyambut mereka. Pagi itu, para kru di ruang kendali masih dengan cermat mengendalikan pergerakan kapal dan memindai sekeliling dengan cermat melalui radar. Di dapur, segala sesuatunya sudah sibuk dengan aktivitas. Xie Changming duduk santai di kursi sofa, menghisap sekotak rokok Huangshan hitam, sambil bermain kartu dengan beberapa anggota kru. Rokok ini sangat berharga, tentu saja bukan dia yang mendapatkannya sendiri, melainkan diberikan oleh Zhang Yi. Di atas kapal, kecuali alkohol, Zhang Yi dengan penuh perhatian menyiapkan makanan, rokok, dan bahkan tas isolasi untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka. Hal ini untuk mencegah terjadinya masalah psikologis pada awak kapal selama pelayaran jauh, yang nantinya dapat mempengaruhi pelaksanaan misi. Maka sekarang, setiap awak kapal setia kepada Zhang Yi sepenuh hati, bukan hanya karena takut akan kekuatannya, tetapi juga karena cinta kepada kapten yang baik hati ini yang peduli kepada bawahannya. Sedangkan untuk pekerjaan di dapur, tentu saja dibebankan kepada Liu Zhengnan seorang. Tidak mudah untuk menyiapkan makanan untuk lebih dari 100 orang. Untungnya, satu-satunya bagian yang sibuk adalah mengukus nasi dan memanaskan hidangan yang telah disiapkan, dan sisanya jauh lebih mudah.
Liu Zhengnan berusia 50-an dan merupakan pria pendek dan botak. Aku berkeringat deras karena bekerja keras, tetapi aku tidak berani mengendur sedikit pun. Xie Changming memainkan tangannya kemudian membersihkan debu. Di pergelangan tangannya terlihat jam tangan emas Patek Philippe yang bernilai jutaan won. Jam tangan ini diberikan kepadanya oleh Liu Zhengnan sebagai hadiah. Liu tua, kau tidak terlihat seperti orang yang akan menanggung kesulitan, tapi aku tidak menyangka kau cukup ahli dalam memasak. Xie Changming memenangkan lebih dari selusin rokok hari ini dan dalam suasana hati yang baik. Melihat Liu Zhengnan yang sibuk, aku mengobrol dengannya selama beberapa menit. Liu Zhengnan menyeka keringat di dahinya, mengangguk dan berkata, "Keluargaku dulunya berbisnis catering, jadi kami terbiasa dengan tugas-tugas ini. Bagaimana lagi kami bisa mengelolanya?" Xie Changming dan awak kapal lainnya mengetahui bahwa orang-orang di Pulau Yanliu, khususnya warga negara Huasu atau warga Tionghoa perantauan, semuanya memiliki identitas yang tidak biasa. Setidaknya harus kelas menengah atau lebih tinggi. Xie Changming menggoda, "Lihatlah kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut, kau pasti seorang bos besar." Liu Zhengnan dengan terampil membuka kukusan, merobek sekantung sayuran yang telah disiapkan sebelumnya, lalu menuangkannya ke piring. Bos besar apa? Dia hanya punya beberapa restoran di rumah dan mencari nafkah. Terima kasih, aku akan melayanimu jika kau punya permintaan. Sama-sama. Xie Changming tersenyum, dan beberapa anggota kru juga tersenyum acuh tak acuh. Mereka tentu tidak akan bersikap sopan kepada Liu Zhengnan. Semua orang di kapal diselamatkan oleh mereka. Bagi Zhang Yi, kecuali Li Zhongyu dan istrinya, semua orang lainnya akan dikirim ke berbagai pangkalan di kota Tianhai untuk bertugas sebagai tenaga kerja di masa mendatang. Tidak perlu bersikap sopan saat menggunakan ini. Saat ini, Zhang Yi sedang berjalan-jalan di dek. Dia mencium aroma makanan dan mendekat untuk melihatnya. Melihat hal itu, beberapa awak kapal pun buru-buru melempar kartu di tangan mereka dan berdiri. "Tuan Zhang." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Suasana hatimu sedang bagus. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja permainannya. Aku hanya datang untuk melihat-lihat karena mencium aromanya." "Apa kau tahu? Aroma masakan yang sudah disiapkan ini cukup kuat. Hanya dengan menciumnya saja, aku sudah ngiler." Zhang Yi jarang datang ke dapur, jadi dia masuk dan melihat sekilas. Ada uap yang mengepul dari dalam dan cukup hangat. Liu Zhengnan bergegas mendekat, menyeka tangannya dengan celemeknya, mengangguk dan membungkuk untuk menyenangkan Zhang Yi. "Halo, Tuan Zhang. Apakah ada yang ingin Anda makan? Katakan saja dan saya akan segera menyediakannya untuk Anda." Tepat setelah dia mengatakan itu. Bab 820-825, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, "Sepertinya akan ada pembunuhan." Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.